Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di video kali ini saya akan membuat konfigurasi firewall dengan menggunakan Routerboard MikroTik OS. Adapun topologinya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat. Di sini saya menggunakan satu buah routerboard yaitu RB951QI, di mana Ether satunya itu terhubung dengan internet menggunakan DHCP client yaitu IP penyesuaian, dan untuk Ether 2-nya itu saya hubungkan ke switch atau ke komputer client dengan IP-nya 192.168.20.1/24 menggunakan IP statik. Jadi IP-nya akan saya buat secara manual atau secara statik. Oke, tidak perlu panjang lebar, mari kita langsung membahas konfigurasinya. Sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit bahwa di sini untuk uji coba firewallnya saya akan memblokir sebuah situs dan memblokir sebuah klien. Di kasus kali ini saya akan menggunakan satu buah PC. Saya tidak menggunakan PC 2, tapi saya menggunakan PC 1, di mana PC 1 ini saya akan uji coba apakah dia sudah terhubung dengan internet dan juga dia sudah bisa melakukan blok situs, atau PC client tidak bisa terhubung dengan situs dan tidak bisa terhubung dengan internet. Oke, mari kita langsung lanjut saja. Nah, untuk mengkonfigurasi firewall kali ini adalah kita menggunakan sebuah aplikasi Winbox. Nah, setelah kita sudah membuka Winbox, silakan kita konekkan ke MAC address router yang kita ingin konfigurasi. Pilih dulu, klik MAC address-nya, terus connect. Nah, setelah kita sudah masuk ke dalam tampilan dari MikroTik atau routerboard, tahap pertama sebelum kita melakukan konfigurasi, alangkah baiknya kita mereset dulu sistem yang lama supaya bisa kembali normal atau kembali default dengan cara menulis sistem reset. Kalau sudah, tekan enter. Berikutnya pilih Y. Kita tunggu sampai proses reset selesai atau sampai pada saat router reboot kembali. Oke, router sudah melakukan reboot kembali. Oke, untuk mengetahui apakah router sudah reboot kembali, kita bisa melihat ke routernya. Ketika routernya sudah menyala lampunya, berarti tandanya router sudah selesai melakukan reboot atau reset. Oke, kalau sudah direset, silakan kita pilih reconnect atau connect kembali. Nah, sekarang kita akan memulai konfigurasinya. Tahapan pertama, apabila muncul tampilan seperti ini, silakan kita pilih remove konfigurasi. Ya, kalau sudah, kita besarkan dulu layarnya. Kita bersihkan dulu di layar. Oke, tahapan awal, reconnect kembali. Tahapan awal untuk konfigurasi firewall yang terlebih dahulu kita lakukan adalah menghubungkan router dengan internet berdasarkan topologi yang kita buat. Caranya adalah yang pertama, kita masuk ke IP, terus pilih DHCP client untuk terhubung ke Ether satunya atau ke internetnya, dari Ether 1 ke internet. Setelah itu kita pilih tambahkan, kita pilih interface berapa yang akan kita gunakan ke internet. Karena di topologi tadi saya menggunakan Ether 1 sebagai media untuk terhubung ke internet. Setelah itu kita sudah rubah interface-nya Ether 1, lalu kita pilih apply dan kita pilih OK. Dengan sendirinya Ether 1 atau router kita sudah mendapatkan IP dari internet secara otomatis atau secara DHCP. Bisa dilihat 192.168.176/24. Ini adalah IP yang diberikan dari penyedia layanan internet. Oke, kalau sudah, silakan kita lanjut ke berikutnya. Kita keluar saja dari DHCP client. Berikutnya kita masuk ke IP, terus ke DNS. Di DNS, untuk dynamic servernya secara otomatis sudah diberikan IP. Yang perlu kita lakukan sini adalah tinggal mencentang allow remote request. Setelah itu kita apply, terus kita OK. Nah, yang berikutnya kita masuk ke firewall.
kita akan membuat NAT-nya. Setelah masuk ke firewall, kita masuk ke menu NAT. Di NAT kita pilih tambahkan untuk membuat NAT-nya. Di sini tahapan pertama kita masuk ke NAT, terus kita pilih menu general terlebih dahulu. Di general C-nya source NAT, terus kita rubah out interface-nya dari tidak ada kita rubah ke Ether 1. Nah, setelah kita rubah out interface-nya Ether 1, kita masuk lagi ke menu action. Di action kita rubah dari asset, kita rubah menjadi masquerade. Setelah itu kita apply, terus kita oke. Iya. Untuk konfigurasi MikroTik menggunakan DCP client, kita tidak perlu melakukan konfigurasi di Routes karena DCP client dengan sendirinya sudah memberikan jalur ke internet. Oke, sampai di sini seharusnya router sudah terhubung dengan internet. Tinggal kita mengetesnya. Masuk ke tool, terus pilih ping. Kita tes masuk ke Google atau melakukan ping ke Google, apakah dia sudah terhubung ke Google atau belum, dengan cara ketik 8.8.8.8. Kalau sudah, silakan kita start. Iya, router kita sudah terhubung dengan internet. Kita stop, kita keluar. Oke, berikutnya setelah kita sudah menghubungkan router dengan internet, sekarang kita akan membuat IP untuk Ether 2. Caranya kita masuk ke IP, terus ke addresses. Di addresses silakan kita pilih tambahkan. Setelah itu kita masuk ke interface, kita rubah interface-nya menjadi Ether 2. Nah, terus kita masukkan IP-nya berdasarkan topologi yang kita buat. Di sini IP-nya 192.168.20.1/24. Ini yang kita buat, itu yang kita pasang. Akan kita tulis 192.168.20.1/24. Kalau sudah, silakan kita apply, terus oke. Nah, sampai di sini kita tinggal mencobanya. Kita mencoba di komputer kita. Kebetulan komputer saya yaitu PC 1. Caranya, sebelum kita mencoba, dikarenakan saya menggunakan sistem sistem IP statik, jadi saya harus memasang IP statik dulu ke komputer saya, bukan di Winbox ya, tapi di komputer saya. Di sini saya akan memasang ya di sini. Use the following IP address 192.168.20.2. Terus buat subnet masknya otomatis. Terus default gateway-nya kita isi 192.168.20.1. Kita buatkan DNS servernya juga 8.8.8.8. Terus alternatifnya 8.8.4.4. Kalau sudah, silakan kita oke lagi. Nah, sekarang kita tinggal menguji cobanya dengan masuk ke CMD. Kita akan mencoba ping ke Google, yaitu dengan ping google.com. Kalau sudah, silakan tekan enter. Nah, sampai di sini komputer saya atau PC 1 sudah terhubung dengan internet. Berarti sekarang konfigurasi router itu sudah berhasil. Untuk yang berikutnya, kita akan menguji coba untuk memblokir sebuah situs. Situs yang akan saya blokir di sini adalah situs dari Google. Nah, untuk memblokir sebuah situs, kita harus tahu dulu IP address dari situs yang akan kita blok. Karena saya menggunakan Google, kita bisa melihat IP dari Google berdasarkan ping Google tadi. Di sini IP-nya adalah 216.239.38.120. Itu IP Google. Jadi kita akan memblok situs Google. Jadi saya akan mengcopy IP-nya. Atau bisa kita ketik juga.
sini saya ingin mengcopy. Saya blok dulu, terus saya Ctrl C. Terus saya buka lagi ke Winbox karena saya akan memblokirnya. Untuk memblokirnya, itu kita masuk ke IP firewall, kita pilih filter rule atau masuk ke menu filter rule, terus kita pilih tambahkan. Nah, di filter rule kita masuk ke general. Nah, kita akan memblokir. Bagaimana cara memblokirnya? Pertama, untuk chainnya kita pilih forward, terus kita masuk ke source address. Jadi di sini artinya dia meminta alamat IP mana yang akan kita blok. Karena saya ingin memblokir sebuah situs Google, jadi saya masukkan IP-nya. Tinggal saya Ctrl V atau paste. Nah, ini IP dari Google tadi. Kita lihat kembali. Ini kan? Ya, sudah sama. Setelah itu, setelah kita sudah masukkan source address-nya, terus kita pilih action. Di action, kita rubah dari iAccept menjadi drop. Nah, seperti itu. Nah, kebetulan saya belum apply, jadi saya ingin melihat dulu. Sekarang saya akan membuka kamar CMD saya, terus saya ping Google, melihatnya secara panjang. Bisa dilihat sekarang masih dalam keadaan ready, terhubung. Saya akan mencoba apply. Iya, terus kita lihat lagi di command prompt. Nah, bisa dilihat sekarang. Sekarang komputer saya sudah tidak bisa terhubung lagi dengan Google. Artinya di sini dia memblokir sebuah situs Google. Tapi situs yang lain masih bisa terbuka kayak Facebook dan lain-lain, itu masih bisa. Hanya saja di komputer saya ini, di PC 1 ini tidak bisa terhubung dengan Google. Oke? Bisa dipahami semuanya? Nah, terus bagaimana cara untuk menghentikannya? Untuk cara menghentikannya atau menghubungkan kembali dengan Google, kita tinggal masuk ke filter rule, terus kita pilih yang drop tadi ini, kita centang, kita pilih saja tombol X ini atau disable. Artinya kita akan mematikan dropnya atau blok situsnya. Kita pilih satu kali. Akan dia seperti ini, warna abu-abu. Kalau sudah, kita lihat kembali. Iya. Sekarang PC 1 sudah bisa terhubung dengan internet. Dengan Google. Oke, sampai di sini untuk blok situs sudah selesai. Sekarang saya akan mencoba memblok sebuah PC ini, supaya tidak bisa terhubung dengan internet. Caranya yaitu masih di dalam firewall, filter rule, terus kita pilih tambahkan. Nah, terus kita masuk ke menu general. Berbeda dengan blok situs tadi. Kalau blok situs yang kita masukkan itu source address-nya. Untuk blok client atau blok PC ini, memblocking PC ini, PC 1 ini, caranya kita masukkan IP-nya di destination address. Kalau tadi kan blok situs source address. Untuk memblok client, yaitu kita masuk ke destination address. Di sini saya akan memblok PC 1 saya atau PC yang saya gunakan agar tidak bisa terhubung dengan internet. Caranya yaitu masukkan IP-nya. Kebetulan IP PC ini 192.168.20.2. Ya, seperti itu. Terus kita masuk ke menu action. Actionnya kita rubah menjadi drop. Nah, seperti itu. Kalau sudah, silakan kita apply, terus kita oke. Itu untuk memblokir komputer kita supaya bisa tidak terhubung dengan internet. Tinggal kita lihat. Bisa dilihat kan? Bila kembali terblokir. Kita bersihkan dulu. Kita coba ping ke Google. .com. Ya, tidak bisa. Kita coba ping ke Facebook. Iya, tidak bisa. Tidak bisa kan? Untuk membuat supaya bisa terhubung kembali ke internet, sama seperti blocking situs tadi, kita tinggal klik untuk blok anunya, kliennya, terus kita pilih disable kembali supaya bisa terhubung. Kita coba. Iya, seperti itu. Sudah berhasil kembali. Oke. Untuk
Video tentang konfigurasi firewall sampai di sini dulu. Kiranya video yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.